orang-orang yang menginginkan Islam rusak. Don't worry, karena Islam dan semua agama pada akhirnya akan menuju kepada kerusakan. Mengenai mazhab Bung Karno dalam beragama akan menjadikan wanita sebagai khotib Jumat, apakah itu salah? Tidak, itu benar. Bismillah, Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, seorang pandul yang biasa kita kenal sebagai seorang yang menghibur, seorang komedian, seorang yang lucu dan unik dalam menjelaskan atau menjawab suatu hal. Kali ini beliau tidak main-main ketika mengomentari hal yang terkait agama, hal yang terkait nabinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, yang tengah viral saat ini terkait apa yang terjadi pada Pondok Pesantren Al Zaitun, mulai dari penempatan wanita di saf depan bercampur dengan laki-laki, mazhab yang di luar 4 mazhab, yaitu mazhab Soekarno, hingga dijadikannya wanita sebagai khatib Jumat. Bagaimana komentar beliau, Pak Ndul ini, terhadap hal-hal tersebut? Mari simak videonya. Mas, sudah menjadi sunatullah bahwa agama Islam akan mengalami degradasi di akhir zaman, hingga orang terbaik di antara mereka adalah yang melihat orang berzina di tengah jalan dan menyuruh mereka untuk melakukan di balik dinding, di balik tembok ngamar atau check-in. Sudah menjadi sunatullah bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 terancam neraka dan 1 dijamin masuk surga. So, don't worry masih orang-orang yang menginginkan Islam rusak. Don't worry, karena Islam dan semua agama pada akhirnya akan menuju kepada kerusakan. Peradaban manusia akan menuju kepada kebobrokan karena hilangnya iman dan rasa malu. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita itu berperan aktif mendukung menuju kerusakan itu? Apakah kita berpihak pada kerusakan itu? Ingat, keberpihakan kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Mengenai mazhab Bung Karno dalam beragama akan menjadikan wanita sebagai khotib Jumat, apakah itu salah? Tidak, itu benar menurut orang yang menyatakannya, tapi salah menurut nabimu. Why? Karena mengubah syariat nabi itu sama aja menuduh nabi mengkhianati, menyembunyikan syariat peribadatan dari Tuhannya. Itu sama saja menganggap ada ajaran yang lebih baik, ajaran syariat peribadatan yang lebih baik dari yang telah diajarkan oleh manusia terbaik, yaitu nabimu. Mana cintamu pada nabimu? Tidak inginkah kamu memeluk nabi, kemudian cerita mengisahkan keberpihakanmu kepada nabimu? Tidak inginkah kamu bercerita tentang pembelaanmu kepada nabimu? Mana wujud cintamu pada orang yang kau sebut dalam setiap sholatmu? Agama-agama itu, Mas, sudah final pada masalah usul dan berkembang pada masalah-masalah furu sesuai dengan zamannya. Jangan diubah semaunya sendiri, sesuai dengan akal pikirannya sendiri. Iya, seperti itulah komentar beliau terhadap hal tak lazim yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Tidak dipungkiri lagi, perkataan beliau ini bagi kita yang beriman, bagi kita yang mencintai Nabi dan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merupakan perkataan yang benar, perkataan yang harusnya tertanam di setiap jiwa seorang muslim.
Perkataan beliau ini bukan dari akalnya, bukan dari hawa nafsunya. Perkataan beliau ini punya dasar ilmu dalam Islam. Sebagaimana yang dia katakan bahwasanya umat akan terbagi menjadi 73 golongan, 72 di neraka dan yang satu di surga. Itu merupakan hadis Rasulullah SAW. Dan juga orang terbaik di akhir zaman kelak adalah orang yang hanya menyuruh orang lain berzina di balik tembok saat dia melihatnya. Itu pun merupakan hadis Rasulullah SAW. Di sini terlihat sekali bahwasanya Pak Andul ini lebih paham terhadap agama, meskipun beliau bukan seorang ulama ataupun seorang pimpinan pondok pesantren. Nah, teman-teman sekalian, kita yang masih awam ini atau masih sebagai seorang penuntut ilmu dalam agama, hendaknya sejak dini kita menanam kuat-kuat dan jadikan sebagai prinsip dalam beragama sebuah kaidah bahwasanya bila tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya dari Rasulullah SAW, terlebih sampai menyelisihinya, maka lebih baik tinggalkan. Nah, teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.